Selamat sore Bang, saya Elsa Intasyotang dengan NIM 238-2011. Saya Layar Agustina Purba dengan NIM 2382039. Saya Nelly Yuli Sringoringo dengan NIM 238-2015. Jadi kami akan mempresentasikan hasil codingan kami dengan judul Manajemen Toko Buku. Jadi fitur yang pertama yang saya buat adalah pendaftaran buku baru. Jadi fungsi daripada fitur ini adalah untuk menambah buku baru ke dalam database atau katalog stok. Dan ketika ada buku baru yang masuk, jadi admin bisa memasukkan detail buku tersebut seperti judul, penulis, ISBN, harga, kategori, jumlah stok awal. Jadi alur dari fitur berikut adalah admin dapat menginput data buku seperti judul, penulis, harga, kategori, ISBN. Dan yang kedua adalah sistem periksa duplikasi ISBN. Jadi jika ada update stok, jika tidak maka tambah buku baru. Jadi yang terakhir adalah tampilkan notifikasi sukses. Dan fitur yang kedua adalah pengurangan stok buku. Jadi ini berfungsi untuk mengurangi jumlah stok buku, jumlah stok ketika ada pembelian atau peminjaman. Dan fitur ini otomatis memperbarui jumlah stok buku ketika ada transaksi atau penjualan maupun peminjaman. Jadi alur daripada fitur ini adalah transaksi, pengurangan stok, serta validasi stok. Jadi fitur yang ketiga adalah pembaruan informasi buku. Jadi fungsi daripada fitur yang ketiga ini adalah mengubah data buku seperti harga, kategori, ataupun penulis. Jadi saat ada perubahan pada informasi buku, misalnya harganya berubah atau ada edisi baru, fitur ini dapat memungkinkan admin memperbarui informasi buku tersebut tanpa menambahkannya sebagai item baru di katalog. Jadi alur daripada fitur yang ketiga ini adalah pencarian buku, edit informasi, serta simpan perubahan. Dan fitur yang terakhir adalah eh, pencarian dan penyortiran buku. Jadi ini berfungsi untuk mencari buku berdasarkan judul, penulis, kategori, atau ISBN, serta menyortir buku berdasarkan kriteria tertentu, misalnya harga atau stok. Jadi fitur ini memungkinkan pengguna atau admin mencari buku dengan cepat. Jadi alur daripada fitur yang terakhir ini adalah input kriteria, proses pencarian, sortir, dan yang terakhir adalah tampilkan hasil. Nah, mari kita run. Jadi kita akan menambah buku. Kita akan menambah dua buku. Jadi yang pertama adalah buku ayah. Jadi penulisnya itu adalah Andrea. ISBN-nya 978 602 03 1281. Ya, stok bukunya ada 20 dan harga buku adalah 88.000. Kategorinya fiksi. Supplier-nya PT Bentang. Expired 2025 bulan 1 tanggal 20. Kondisi buku kita buat satu. Kita akan masuk satu lagi buku. Hujan. Dari 78 602 03 1773 dan 3. Stok buku kita buat dia. Hmm.
45. Harga buku 8.000. Kategorinya fantastik. Soalnya PT Republika. Expiration date 2025 bulan 2 tanggal 12. Kondisinya rusak. Oke, kita masuk ke fitur yang kedua. Masukkan buku yang mau di stok, terpilih yang 14 kali. Stoknya kita buat 67. Pilih fitur yang kedua. Nomor ID yang mau diperbarui. Kita pilih 9. Kita masuk fitur yang keempat. Ke commercial division. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Loli. Baik, kita akan lanjutkan fitur yang saya buat. 4 fitur. Fitur yang saya buat yang pertama yaitu laporan stok buku. Fungsi daripada laporan stok buku ini yaitu menampilkan laporan buku-buku yang stoknya menipis atau habis. Fitur ini memberikan laporan berkala kepada admin tentang buku mana saja yang perlu diisi ulang stoknya. Ini membantu memastikan bahwa tidak ada buku yang kehabisan stok dalam waktu lama. Alur daripada fitur ini yaitu menjadwalkan laporan, di mana admin mengatur frekuensi laporan seperti harian, mingguan, dan bulanan. Lalu mengumpulkan data. Sistem mengumpulkan data, stok, dan mengidentifikasi buku yang stoknya menipis atau habis. Lalu menampilkan laporan. Hasil laporan yang ditampilkan kepada admin dengan opsi untuk mencetak atau menyimpan. Lalu fitur yang kedua yaitu penghapusan buku. Fungsi daripada fitur ini yaitu untuk menghapus buku dari sistem jika sudah tidak relevan atau habis masa edar. Jika buku tidak lagi diproduksi atau dijual, admin dapat menghapus buku tersebut dari katalog. Namun, perlu ada konfirmasi atau notifikasi terlebih dahulu sebelum menghapus buku agar tidak ada penghapusan yang tidak disengaja. Lalu fitur yang ketiga yaitu notifikasi stok rendah. Fungsi daripada fitur ini yaitu memberikan peringatan otomatis ketika stok buku mencapai batas minimum. Fitur ini memberikan notifikasi kepada admin jika stok buku sudah mendekati batas minimum yang ditentukan sehingga bisa melakukan restock lebih awal. Alur daripada fitur ini yaitu memantau stok. Sistem memantau stok secara berkala, lalu menentukan batas minimum. Admin mengatur batas minimum untuk setiap buku. Lalu notifikasi ketika stok buku mencapai batas minimum, sistem mengirimkan notifikasi kepada admin supaya tidak ada buku yang uh, kehabisan stok. Lalu berikutnya yaitu pelacakan riwayat transaksi. Fungsi fitur ini yaitu untuk melacak semua transaksi yang melibatkan stok buku, seperti pembelian, penjualan, dan pengembalian. Semua perubahan stok harus dicatat, termasuk transaksi pembelian, penjualan, dan pengembalian. Alur daripada fitur ini yaitu catatan transaksi. Setiap transaksi seperti pembelian, penjualan, dan pengembalian. Lalu dan pengembalian dicatat secara otomatis dalam sistem. Lalu admin akan dapat mengakses dan melihat riwayat transaksi kapan saja untuk audit. Oke, saya akan coba run. Sini fitur ke kelima. Saya akan masukkan 5. 5 itu laporan stok buku. Nah, ini adalah laporan stok buku yang sudah dimasukkan tadi oleh Elsa.
Ini adalah laporannya, lalu kita akan masuk pada fitur keenam, yaitu penghapusan buku. Masukkan buku yang mau dihapus. Saya akan masukkan buku 9 aja, cantik itu luka. Nah, ini adalah hasil yang sudah dilakukan oleh penghapusan buku. Buku yang ke-9 sudah tidak ada lagi. Lalu kita lanjut pada fitur yang ke-7, yaitu notifikasi stok rendah. Notifikasi stok rendah itu yaitu ini nih, notifikasi stok buku yang udah habis. Ini adalah hasil daripada fitur yang ke-7. Lalu lanjut pada fitur yang ke-8. Fitur yang ke-8 itu pelacakan riwayat transaksi. Ini adalah riwayatnya. Nah, ini semua ini. Oke, akan dilanjutkan oleh Nelly. Baik, saya akan melanjutkan fitur ke-9. Iya, manajemen pemasok buku. Nah, manajemen pemasok buku ini fungsinya itu untuk mencatat dan juga mengelola informasi pemasok buku. Alurnya itu ada input data pemasok dan juga pengelolaan data. Itu adalah memasuki informasi pemasok data dan juga admin juga dapat mengedit atau juga menghapus informasi pemasok data buku. Lalu fitur yang ke-10 adalah autor buku atau juga disebut permintaan buku. Nah, fungsinya itu memproyeksikan permintaan buku berdasarkan penjualan historis. Alurnya itu ada kumpulkan data historis, proyeksi permintaan, dan juga saran restock. Lalu ada fitur yang ke-11, peringatan buku kadaluarsa atau juga rusak. Fungsinya itu mengirim peringatan jika ada buku yang sudah hilang atau juga rusak atau juga bisa tidak layak dijual. Nah, alurnya itu seperti pemantauan stok, deteksi buku kadaluarsa atau rusak, dan juga tindakan lanjutan. Lalu ada fitur yang ke-12, manajemen kategori buku. Nah, fungsinya itu mengelompokkan buku berdasarkan kategori seperti fiksi dan juga non-fiksi. Nah, alurnya itu ada pengelompokan buku dan juga kategorisasi buku dan tampilan kategori. Nah, saya akan mencoba merannya fitur yang ke-9. Ini fitur yang ke-9, outputnya ada di sini. Lalu fitur yang ke-10 outputnya ada di sini nih. Lalu fitur yang ke-11, outputnya ada di ini, sebelah sini. Lalu fitur yang ke-12, outputnya ada di sini. Lalu kita akan keluar. Lalu eh, jadi saya akan melanjutkan sifat-sifat PBO-nya. Yang pertama ada enkapsulasi, di mana konsep membungkus data atau variabel dan metode dalam satu unit, serta melindungi data agar tidak diakses langsung dari luar. Contoh dalam kode ini adalah pada kelas database dan juga kelas book. Lalu ada kedua, abstraksi, itu adalah menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan fungsionalitas penting kepada pengguna. Contohnya itu antarmuka book repository, database implementasi, dan juga book repository implementasi. Lalu yang ketiga ada pewarisan. Nah, pewarisan ini memungkinkan sebuah kelas mewarisi properti dan juga metode dari kelas lain. Contoh dalam kode ini tidak ada contoh kode ini, namun konsep pewarisan dapat diintegrasikan jika memiliki hierarki kelas yang lebih kompleks. Lalu ada yang keempat,
Polimorfisme memungkinkan metode yang sama memiliki implementasi berbeda tergantung pada objek yang menggunakannya. Contoh dalam code ini adalah kelas book repository, database implementasi, dan juga book repository implementasi. Ah, oke, baik itulah hasil daripada usaha kami selama berhari-hari bahkan beberapa minggu kami mengusahakan hasil daripada proyek kami ini. Jadi terima kasih Bang. Inilah hasil kami. Tuhan memberkati. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang.